Ha. Wa ya'muruna bil ma'ruf, serta menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, inilah orang-orang yang beruntung. Coba lihat hari ini, mungkin kita nggak berani ajak yang baik untuk orang, takut dibilang sama orang sok alim, sok paling hayu kah. Dari pekat semuanya, ajak semai masjid, ya peramai masjid dah. Alah, apa ruh rom dah. Dikatakan kita nanti sebagai orang yang sibuk mengurusi orang. Tu apa urus aku, urus diri sendiri kan. Kepak ruh rom dah. Anak boleh apa pekat lun surga lun, urusan lun, neraka lun, urusan kah. Karena orang-orang muda lagi kan. Kalau mana anak muda je no, tetap pekat anak muda je no, untuk buat kebaikan itu nak dah oleh je. Tak pegah abang anak muda Aceh, hai bekas dua pana. Itu maksiat, jangan pakai celana pendek, itu maksiat. Tak kemenan. Alah urus tu empat roh kedua, apa urus kamu mudah-mudah. Hai ke nah. Ika mau main bola yo hanja pakai luar panjang pula. Tahu pegah hanja jinona training yang bisa dipakai untuk main bola. Jadi pihak pegah ana alasannya nyenci orang-orang yang bohong. Nah, jadi perkara seperti ini ketika kita tidak lagi mengindahkan seruan wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, maka jangan heran, jangan nanti terkejut melihat dunia ini semakin banyak sekali maksiatnya. Dunia ini nanti semakin banyak sekali kejahatannya. Behiran yang takut, terkejut. Karena itu disebabkan oleh diri kita sendiri yang mau tidak mau kita mengajarkan kebaikan kepada orang. Nah, itu baru amar ma'ruf, wala nahi munkar. Amar ma'rufnya orang je amar ma'ruf. Semua orang bisa ngomong amar ma'ruf, ajak pada kebaikan, semua orang bisa. Tapi kenapa kita seakan nggak mau nanti, ala Ustaz, saya belum berani ngajak orang buat baik karena saya belum baik. Adakah aturannya yang mengatakan bahwa kebaikan itu hanya boleh diserukan oleh orang-orang yang sudah baik? Nah, lah. Kalau kita beranggapan belum layak untuk mengajak kebaikan karena kita belum jadi orang baik, pertanyaannya, terus kalau kita nggak baik-baik gimana? Ngajak orang? Justru dengan kita mengajak orang itu membuat hati kita malu nanti, sehingga kita pun terpaksa untuk menjadi orang baik. Hana masalah terpaksa untuk menjadi orang baik. Nggak apa-apa terpaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Ya kan? Hana apa terpaksa jadi orang baik, mungkin mula-mulanya terpaksa tayo bersedekah. Hana mengangwai pulanya, nyo hana bersedekah ikut kayak krin. Apa? Pun terpaksa dia bersedekah. Alah hana mengangwai nyo pai putih ti peng biar hana mengatakan. Nyo hana bersedekah lung kabe ke lima nyo kaya krit ke. Pun terpaksa dia. Bukan karena Allah mungkin yang pertama kali, gara-gara takut mendapatkan cacian daripada manusia, maka kita mau bersedekah. Tapi lama-kelamaan ketika itu sudah menjadi perjalanan hidup kita, hari-hari kita bersedekah yang dimulai dengan rasa keterpaksaan tadi, akhirnya nanti berubah menjadi kebiasaan yang baik. Kita pun dah nggak merasa terpaksa lagi, udah biasa. Biasa lo bersedekah. Jadi mula-mulanya hanya masalah haji terpaksa. Lagi orang yang watai bersedekah pun ria, seperti orang yang bersedekah pertama sekali dia ria, dia mau dipuji dengan orang. Yo kata tulis lalu apa? Nyolong tumbang. Ini saya sumbang
Asyik duduk 2 biji untuk masjid. Mohon maaf Pak, ini kami sebut enggak nanti waktu hari Jumat? Nggak usah lah, saya takut ria saya. Oh, ini yang pertama. Oh enggak, mohon maaf. Yang pertama, puduk nan apa? Nyaha puduk hanya dia tumbang. Nyo yang urung-urung tipe-tipe pertama. Nyo tumbang AC duduk 2 boh ke Masjid Al-Hidayah Meseragu. Nyo contoh apa? Baik tepeh no tu. Anak kan. Sebab ketik kan si yang kata. Nyo contoh. Sebab nak kejadian dia lagi yo. 2 boh ku ujuk apa? Merek Daikin. Nyo Daikin Thailand kon Daikin abal-abal. Nyo ujuk. Kibang Pak dah baca bab Jumaat. Oh, kau baca lah. Mungkin nyo hang baca nak buat jadi aku tumbang. Get Pak siapa? Nya urung phone. Iji hae sedekah menyuhana mendapatkan validasi oleh orang. Apa istilahnya validasi? Pengakuan. Dia enggak akan mau berbuat kebaikan kalau tidak diakui oleh orang. Yang urung-urung yang phone. Jadi dia memang berbuat kebaikan, tapi dia enggak mau buat kebaikan tu kalau enggak ada pengakuan. Syaratnya mendapatkan pengakuan dulu, baru dia mau. Yang tipe-tipe orang pertama. Mula-mula dia memang seperti itu terus. Lama-lama dia ikut pengajian, dia dengar haba ustaz, dengar haba tengku, buka-buka YouTube dia dengan ceramah. Rupanya enggak boleh ni kalau dia ni, enggak ada pahala saya. Rugi aja saya beli AC tu habis uang 100 juta, tapi pahala mesti tetan. Akhirnya dia berubah terus. Dengan perlahan-perlahan, dengan dia sering-sering terus, walaupun pertama-pertama dia ria, akhirnya dia berubah menjadi beramal secara ikhlas. Nah, itu orang pertama. Beruntung orang yang pertama itu. Kenapa? Dia beribadah. Pertama dia memang ria, tapi di dalam perjalanan dia sadar, kemudian dia berubah menjadi orang yang ikhlas. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Waulai qaumul muflihun. Nya orang beruntung. Yang kedua, nasira urang tu dia mengatakan dia tidak ria, dia menghindari ria, tapi pada hakikatnya itulah yang sebenar-benarnya ria. Apa contohnya? Ini saya sumbang AC duduk 2 ke Masjid Al-Hidayah sekaligus dengan karpet ambal untuk solat. Tapi enggak usah tulis nama saya. Buat saja hamba Allah, saya takut ria. Nah, itu. Dibaca apa Jumat, Pak? Dibaca apa Jumat, tapi buat hamba Allah menyumbangkan bla bla. Oh, siap Pak, ikan dia pengurus masjid. Ha? Okey, ni yang phone okey ya. Takut ria. Dia bilang takut ria. Saya enggak mau bilang orang takut ria. Ya. Yang siapa? Yang cenderung kedua. Kemudian setelah dibaca waktu Jumat, kita kan sebelum naik khatib baca pengumuman tu. Baca le awak juk pengumuman sedekah dari hamba Allah AC Daikin Thailand 2 PK. Dua buah yang duduk sekaligus dengan ambal berapa bal. Jidu ini dia duduk ini dengan jamaah, ya begah kau. Nyan lu tumbang kan. Kiki bang orang-orang. Nak ada pun nya tumbang tengah je anak ujuk, anak aku begah hamba Allah, anak begah nang tulis hamba Allah takuria lu. Tapi pegahnya kau enggak kau mak zero dia Jumaat pegah orang. Nak ada orang nun cilon tumbang tu. Mana apa begah hai tulis lu nama lu, bah tulis hamba Allah tu. Ini dia pertama niatnya benar. Takut ria, enggak mau bilang-bilang orang, hanang getulisnan. Tapi di dalam aksi dia menyembunyikan nama itu juga dia ingin dipuji. Ingat, ingin dipuji karena tidak ria, itu juga ria. Dapat tuh poinnya. Yang pertama dia beribadah ingin nampak orang, itu ria. Yang kedua, dia menyembunyikan ibadah karena ingin disebut dia ikhlas dan tidak ria. Nyan ria cik namanya. Dia sembunyikan, saya sengaja nih nggak mau kasih nampak orang ni, takut ria. Hanya kenyarianya.
Yang pegah wak go. Yang betul-betul ke masjid. Yang betul-betulnya memang hana itu lenan, haid na tepu-tepu. Nggak mau ada apa-apa, nggak ada ngomong cerita-cerita semua orang. Dia sembunyikan dengan betul-betul sedekah dia mentiru orang hai debu. Nyan yang betul-betul pegahan dia. Nyan tipe-tipe orang yang kedua. Ingin menghindari riya, justru masuk ke dalam riya. Tipe-tipe orang yang ketiga, dia menampakkan amal ibadahnya, dia menampakkan amal kebaikannya, dia menyuruh orang berbuat baik, dia pun buat baik juga, dia sedekah juga, tapi dia menampakkan dengan orang, tapi sedikit pun di hatinya tidak ada rasa ingin dipuji orang, maka itu bukanlah riya. Jadi peraturan riya atau tidak bukan karena nampak atau tidak. Pokoknya nyan bak hati dia masing-masing. Tadi yang pertama lihat ada orang yang menyembunyikan amalnya, menyembunyikan sedekahnya, tapi dalam hatinya juga ingin dipuji sebagai orang yang tidak riya. Itulah riya. Orang yang ketiga tadi, dia menampakkan kebaikannya, ya apa dah roh sedekah apa, ya apa dahnya apa dah, dia tapi sedikit pun di hatinya enggak ada terbesit ingin dipuji oleh orang. Dia murni mungkin sedekahnya itu untuk memotivasi orang lain agar ikut bersedekah. Maka ini tidak termasuk riya. Jadi jangan mudah sekali nanti kita mengatakan kepada orang yang apa yang pun sedekah duduk wakgo nya ria ya. Jangan seperti itu kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terlintas di hati manusia. Maka itulah yang termasuk waya'muru nabil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Kita bersedekah, mungkin kita tulis di papan tu biar orang ikut. Kadang-kadang awak Acehnya je pelai pancing je. Kadang-kadang gengsi kadang-kadang. Hantu orang je tengok. Nyan cik benar dia orang tengok. Gengsi uberear. Saya udah melihat ini waktu saya di Medan dulu. Waktu kami di Medan dulu, dalam sebuah majelis, itu toki-toki Aceh semuanya. Jadi sengaja saya suruh tulis bah gengsi mendu. Yang anak tulis anak orang. Tulis you. Yang gimana aku tu tulis you, bukan mulut dia orang. Yang bak balai mawai hotel Medan. Pura ada. Nomor 1 tulislah yang pun. Ketua ketua bla bla bla, Aceh bla bla bla. Pada mak 5 juta tunggu. 5 juta boleh. Yang lain mak 5 juta you. Mungkin lebih kurang dari jalan. Gengsi. Nyoba banyak tadi nyawa juga. Kumang ikan lewat ayo. Berapa dong bel? Ini 7 juta tu. Kali juta apanya? Mak juga gimana aja Pak. Terus tiba-tiba kata mau 10 juta. Yang dalam hitungan detik terkumpul uang sebanyak 150 juta. Dalam 10 menit mesyuarat 150 juta apa? Kenapa? Yang duit memang toke-toke man tu. Dan mereka itu ada rasa-rasa gengsi sikit. Nyom kujuk habis kelewanya apa. Jadi kadang-kadang perlu juga hal-hal yang seperti itu untuk memancing yang lain. Lagi di masjid kan menaji kadang-kadang. Draw ni padu lu tak boleh mau apa. Nyom yang full tak boleh mau yang kedua kali ya. Tapi punya kepot lu 100 ribu. Lu 100 ribu nang. Ada waktu ribu leher tu, per tu. Makanya yang kepon-ponnya yang bereriak juga, yang cara je. Hotel list di tumbangan yang punya yang reyap juga. Jadi ayo bereriak juga. Ini bagi orang yang memang sudah ada kemampuannya yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo bagi lagi tanya yang lainnya. Beda ke 5 juta. Masa tu beda dah hai tajuk. Jadi waya'muru nabil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Jangan takut kita dicap sebagai orang yang sok inilah, sok itu. Nyampe dengar, karena itu tidak ada menjadi barometernya dalam kehidupan. Ada menjadi ukurannya dalam kehidupan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Engkau adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka beriman kepada Allah.
Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Betapa banyak ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara terang-terangan mengatakan seru kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya menyeru terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran tidak akan menghambat rezeki sedikit pun. Yang ke? Tidak ada gara-gara kita menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, menghambat rezeki. Tidak. Saya Ustaz mungkin gara-gara saya menyeru kepada kebaikan ni dipecat dari kerjaan. Ada. Rezeki itu jangan dianggap dengan apa? Dengan uang saja. Cakupan rezeki itu luas ya. Jadi kalau dibilang enggak ada yang menghambat rezeki ataupun mendekatkan ajal gara-gara tanya tak petro yang god, tak pegah yang mungkar, ya memang hana. Enggak mungkin Allah mengurangi jatah rezeki kepada orang-orang yang seperti itu. Ha, mungkin. Tapi ingat rezeki itu luas. Bukan hanya soal uang. Jika kita mungkin mengatakan sesuatu persoalan, yang persoalan itu kalau kita tegah, kita mungkin kehilangan pekerjaan kita, menghilangkan nyawa kita misalnya, maka itu boleh kita tidak mencegah dengan tangan, dengan lisan. Cukuplah cegah dengan hati. Nah, rasa benci dalam hati. Tak urung mungkar nyotaka mesti bos tanya. Misalnya atasan kita di kantor diajak kita korupsi bareng. Hai, katim ngau. Umah baik lompa. Yo dengan Allah. Katim aku. Gara-gara kita bilang seperti itu, kita enggak dipecat, enggak bisa dipecat sembarangan. Kita enggak diajak-ajak lagi. Anjingnya hanya pakai kena. Nya hanya pakai urung-urung sok-sok ya. Ikan sok lah, nya sok-sok tepat sok suci ya. Itulah tantangan hari ini. Ketika kita menghindari hal-hal yang negatif, itu dibilang kita sok suci. Kan aneh. Coba lihat. Di mana nih dunia nih, negara kita hari ini nih. Ketika kita menghindari keburukan-keburukan itu, kagiak apa kata yang sok suci kan. Biar kayak ikut, biar kata tong je, apa yang sok nampak. Pada Roy sama Majid. Nyata ke kau? Diajak kita untuk menggelapkan wang. Hai lomba, lun takut lomba. Lun takut ke Allah apa takut ngan ngurung hai lomba. Alah, sok dak kagen ah. Ini yang menjadi tantangan hari ini. Kenapa mengajak kebaikan dan menyeru kepada kemungkaran itu menjadi hal yang susah dan sulit kita lakukan karena lingkungan kita hari ini sudah memang tidak sehat lagi. Anak sehat lagi lingkungan yang mana? Anak sehat lagi. Makanya Nabi mengatakan, afdalul jihad, sebaik-baik jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair, adalah pengutaraan kalimat kebenaran di hadapan pemimpin yang kejam. Nah, ia dah bubuk je noh. Nyandum ke hancur nang ro. Sudah seperti ini juga hancur nang ro reo. Dah seperti ini nampak kezaliman secara nyata. Gak ada sedikit pun tangan ini mau berbuat. Tak tulis satu apa-apa reo. Hana je. Ngonjaro hai dah pegat. Dengan lisan juga kita enggak pernah menampakkan kemarahan dengan kezaliman yang seperti ini. Dumnyo hancur nang ro ni. Tak begah ro nang ro baik-baik saja. Putra yang baik-baik saja. Apa yang baik-baik aja?
Semua sudah dikerus dengan orang-orang yang serakah. Putra yang baik-baik aja nyampu. Apa yang baik-baik aja itu? Apa yang hanya dibilang mencekam di medsos saja? Apa? Sudah seperti ini hancurnya. Ngon jaro hai dah pebut, ngon lisan pi hai dah pebut, ngehati pi hana benci kepada kemungkaran itu. Lalu di mana iman kita? Iman nanyo. Sedangkan dikatakan jika kamu tak sanggup dengan lisan, dengan perbuatan dengan lisan, nggak sanggup dengan lisan, bencilah dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Orang yang benci dalam hatinya selemah-lemah iman, nyo bencilah hati hana cik. Cuek aja, masa bodoh aja dengan hari ini. Hai pikir, dia pikir itu perilaku yang benar, perilaku yang dibenarkan, ternyata itu perilaku yang sangat salah. Kenapa? Dia tidak ikut andil dalam menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diajarkan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Atqahum lirrabbi. Manusia terbaik kata Rasulullah adalah yang paling bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya. Wa awsaluhum lirrahmi. Yang paling menyambung tali kekerabatan, tidak memutuskan tali persaudaraan. Amruhum bil ma'ruf. Yang paling teguh menyeru kepada perkara ma'ruf. Wa anhahum 'anil munkar. Dan yang paling teguh kepada melarang kemungkaran. Jadi diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa sebuah desa yang berpenghuni 18.000 jiwa, yang mana amal perbuatan mereka sebagaimana amalan para nabi. 18.000 jiwa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amal perbuatan mereka sebagaimana amal para anbiya. Hanya saja mereka tidak pernah marah karena Allah. Enggak pernah marah melihat kemungkaran, enggak pernah marah melihat ketidakadilan, diam aja. Hai biki urusan dunia. Tidak ada marah karena Allah, maka sudah jelas itu amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ada. Karena itu adalah tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan kedua perkara ini dikala kita mampu untuk mengerjakannya. Jadi jangan tertipu dengan, ya kita semua beramal baik, amal kebaikan, dan semayang, dan bersedekah, dan solat kita, tapi kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita merasa sepele aja. Ada orang main bola, nemik nasi. Nah, urung main bola itu lupa nak undum. Kita biarkan saja, kita solat jemaah ini. Hana berani tak tegur, hai ketua lupa nu. Gimana tuh amar ma'ruf nahi mungkar mana? Itu di kampus-kampus dekat di masjid-masjid dekat kampus Unsyah dan UIN. Berapa kali saya lihat itu. Waktu saya solat asar di masjid yang dekat-dekat, ada beberapa masjid saya lihat dia sedang jogging dengan celana pendek, numpang kencing ke kamar mandi masjid, dia masuk nyelonong begitu saja. Mendu apa? Hana seorang tamu di roh. Ya Allah. Datang saya panggil, hai. Baik-baik tak bil ma'ruf, nak kau benar. Mohon maaf, ini sudah jelas itu ditulis. Adik baca tu. Anda baca. Kawasan berbusana muslim. Ya Pak. Itu cara kamu muslim tak? Ya maaf Pak. Tadi kencing tempat lain aja.
Besok kalau mau olahraga pakai celana panjang, pakai celana training. Ya Pak. Yang mesiro kalau saya kena tegur karena berpikir, alah bukan urusan saya yang seperti itu. Kalaulah seperti ini terus kita hidup, jelas-jelas nampak kemaksiatan depan mata kita diam, jelas-jelas nampak kemungkaran di atas dunia ini kita juga diam. Lalu kalau bukan selemah-lemahnya iman, apalagi orang yang benci dalam hati saja selemah-lemahnya iman, apalagi yang tidak berbuat sama sekali. Maka jamaah yang melaka Allah, siapapun yang meremehkan atau menyia-nyiakan terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, maka berarti ia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghormati hak-haknya sebagaimana semestinya. Sedikit rasa malu kita berarti dengan Allah, sedikit rasa takut kita berarti dengan Allah. Apalagi kalau kita mendiamkan sesuatu yang maksiat itu, sesuatu kemungkaran itu, karena kita takut kehilangan materi dunia. Apalagi ini lebih parah loh. Itu lebih parah lagi. Dia mendiamkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kehilangan materi dunia. Maknya yang bukannya habis lu. Takut dia dengan itu semua. Maka ini lebih parah lagi, nanti disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pernah lihat bahwa banyak sekali dulu di masa-masa Rasulullah, di masa-masa para sahabat, itu orang-orang yang keadaannya itu dijauhi oleh orang lain, dipukuli dia, diejek dia, dihina dia, atau bahkan dia dipenjara lantaran dia berupaya menegakkan hak-hak Tuhannya, menyuruh kepada ketaatan dan melarang kepada kemaksiatan. Kita lihat itu betapa mulianya orang itu. Karena itulah jejak Nabi dan Rasul, para aulia, para salihin, para ulama amilin. Sebagaimana yang diceritakan dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pertama masuk Islam. Sayyidina Umar langsung kehilangan teman, langsung kehilangan orang-orang setianya, langsung kehilangan kerabat-kerabat dekatnya. Maka Nabi SAW pernah bersabda mengenai Sayyidina Umar, qauluhul haq, ucapan Umar itu benar. Wa ma lahu finnas, dan gara-gara itulah dia tidak memiliki teman setia. Min sadiqin, di antara orang yang banyak. Jadi karena Sayyidina Umar itu ucapannya benar, tidak bisa neko-neko, tidak bisa kurang lebih dalam hal urusan agama, dalam hal menegakkan agama Allah. Lanjut, Sayyidina Umar adalah orang yang sangat tegas. Yang jud tetap jud, yang han tetap han. Nggak ada istilah abu-abu itu, nggak ada dengan Sayyidina Umar. Makanya itu beliau dijauhi, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Orang-orang yang terdekat dengan beliau dulu semuanya pergi meninggalkan beliau. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah. Ketika dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, meninggalkan yang batil, menyuruh kepada meninggalkan kemungkaran, disinilah nanti nampak siapa yang benar-benar teman, siapa yang ternyata lawan. Hari ini semua orang bisa amar ma'ruf, ajak orang buat baik, tapi nahi mungkar bisa nggak? Uronyo dum sorung bisa ngajak kebaikan, pakaknya untuk, tapi yang nahi mungkar ada nggak hari ini ya, zaman hari ini sulit sekali mencari orang-orang seperti ini. Sulit sekali. Semuanya takut, semuanya merasa bukan urusan saya, semuanya merasa tidak ada
wewenang saya. Semuanya merasa alah, ai dah fikirnya. Yang keurusan danyo. Kalaulah seperti ini terus menerus, maka orang yang berbuat maksiat itu semakin banyak pada hari ini. Nah, jadi jangan seperti itu. Kalau kita terus-terus seperti itu, maka nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Nah, ada pertanyaan? Ya. Salam. Persoalannya sekarang ini kita memberikan nasihat atau Ya. orang. Banyak orang yang menerima. Ini mungkin orang sudah berkita masalah HAM sekarang. Ibaratnya seorang guru memarahi anak murid di sekolah, padahal hanya cukup sedikit kurang semangat kepada orang tuanya. Ya. Orang tuanya si guru yang menaiki. Dan begitu juga nasib kita sekarang ini di masyarakat. Kalau kita mendengar benar seperti saya bilang tadi, ada orang yang datang pakai sarung pendek, kemudian kita tegur. Jadi hak lagi dari masalahnya. Ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAM dengan hukum Islam ini sebenarnya sebuah hal yang ada kontradiksinya, tapi ada yang searah. Di antaranya yang searah itu apa? Seperti tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Jadi HAM mengatur baik dari abu mawa Cina penayungnya, lanjut. Mereka juga hak untuk hidup. Dalam perkara nahi mungkar yang bisa dipidanakan, katakanlah demikian. Tercutit anak sekolah baca baru sakit, baru sekolah. Ibarat sakit, dicek. Sekali pegahnya kekerasan fisik. Dilapor kita kepada polisi. Polisi dia itu sebuah lembaga yang mau tidak mau harus menerima laporan. Meskipun kadang mereka berat dalam menerimanya. Nyupa kan. Tapi begitulah hukum sudah diatur dalam dunia ini. Ketika masuk laporan, meskipun laporan itu di luar akal sehat misalnya. Alah itu tiba cuba lapor le. Cuma karena sudah seperti itu aturannya, birokrasinya, ketika sudah masuk laporan mau nggak mau dilanjutkan, kecuali si pelapor mencabut laporannya. Maka ini yang menjadi persoalan sekarang. Bagaimana nih? Ketika nahi mungkar tidak bisa kita tegakkan secara tangan. Itulah Islam mengatur tadi. Jadi Islam mengatur itu sangat komprehensif. Sekarang memang sulit mau kita ajak orang kalau kita bilang tapoh kau bacut, kayak lapornya. Bacut aja kayak bacut aja lagi. Padahal itu murid kita sendiri katakanlah. Tapi orang tuanya nggak terima. Inilah perlunya pemahaman pada orang-orang tua kita. Dulu mungkin masa-masa bapak-bapak ini kecil dulu ipoh dulu lagi bebas ipoh. Mata beli ipoh. Yang menyot lapor bayar, kormo tetap gak bayar ada ya. Ipoh murai, kita mampu belum waktu. Nya orang tuanya tayo je me. Menjana masa-masa lu zaman maksudnya kamu muda-muda. Tapi dulu waktu kami sekolah belum ada seperti ini. Mata ipoh biasa. Dicutit, bahkan mata cuti yang king-king tu. Tidak menjadi sebuah hal yang gimana gitu, biasalah. Tapi hari ini enggak, sedikit dicukeh dengan guru, disitulah kita langsung langsung marah, orang tua langsung marah. Yo bukan cukeh anak lu hantar upah ji. Jakah kapah anak lu. Sehingga kita dilapor kepada polisi, di sinilah yang menjadi masalah. Maka kita harus yang penting kita mengambil peran. Kalau kita melihat kemungkaran itu kan yang pertama aturannya dengan lisan, dengan tangan. Tapi kalau kita tidak sanggup,
kita cegah dengan lisan. Dengan tangan ni sepertinya sudah payah di zaman ini. Karena sudah ada peraturan-peraturan, saya nggak tahu ni entah buatan siapa. Bahkan kami yang kuliah di hukum pun bertanya-tanya, apalagi orang yang kuliah nggak di hukum. Mereka mau yang dihukum boleh tak boleh? Bawa hukum kamu kuliah, tak boleh kamu. Pergi buka peraturan kamu. Kita sendiri bingung ni, gimana ni dah seperti ini? Sehingga tak ada lagi kebebasan bagi guru itu mendidik anaknya. Hanalih. Lihat dulu betapa banyak anak-anak yang hormat kepada gurunya. Meskipun dia dulu pernah dipukul, tapi ketika besar menjadi kenangan. Ja bak gure, oh mak bapak nak naik toy polo dah. Tinggal dia. Gara-gara lu batu dak loh, pak aku kah batu dak jenuh kasusah kan gara yang mentua. Bila hubungan guru dengan murid zaman dulu luar biasa, Pak. Tapi hari ini hanale yang tamat dia dari sekolah, mengingat dan dia gure. Jumpa di jalan kalau bisa buang muka dengan guru. Jumpa di jalan kalau bisa menghindar, hai rupa gure. Nah, ini hari ini. Maka kalau kita dengan tangan nggak bisa, lisan juga nggak bisa, terus dengan cara apa lagi kita menyampaikan? Fa illam yastati' fa biqalbih. Ya, kalau kita tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Jadi membenci orang yang terus-menerus bermaksiat. Nah, yang kita benci bukan orangnya tapi maksiatnya. Jangan pernah membenci orang. Kita membenci terus kepada maksiat-maksiat yang telah diperbuat oleh orang-orang itu juga merupakan ibadah. Nah, tapi kalau kita bisa lebih tinggi daripada ini kan lam yastati. Ini selemah-lemahnya iman. Kalau kita nggak mampu dengan hati itu lemah orang, tidak ada rasa gimana-gimana kan. Nah, jadi cobalah upayakan dengan yang perbuatan, dengan perkataan, dengan benci dalam hati. Mungkin itu yang bisa kita perbuat dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan pun juga hati-hati zaman sekarang. Karena gara-gara lisan tu bahaya juga. Tu lihat Panji Pragiwaksono dah melapor. Gara-gara ayat pegang stand up comedy kayak lapor. Padahal itu saya dengar biasa kritik. Tapi dah dilapor. Jadi macam-macam. Kalau kami ada kuncinya. Kalau kami itu misalnya membuat kritik-kritik itu ada kunci yang tidak bisa dilaporkan. Tapi kalau orang awam nggak tahu masalah hukum, nggak tahu masalah UITI, membuat sebuah statement dalam Facebook itu bisa kena pidana. Maka hati-hati juga kita. Nah, yang perlu kita pahami pada hari ini mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil. Amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya fardu kifayah. Nah, apabila semua orang dalam dunia ini setengahnya sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka terbebaslah kita daripada dosa. Makanya begalak tak menyenyet yang begalak tak menyakni melihat orang-orang yang sudah berbuat. Ini fardu kifayah abutnya. Orang udah membuat itu nahi mungkar. Dia razia tu orang celana pendek. Ya kan? Dia razia itu tempat-tempat zina, dia razia itu tempat-tempat mabuk. Mereka datang itu, menyerang itu. Jangan apa bukan lewatnya. Kalau enggak ada mereka, nih kita dosa juga nih. Tadi duduk ilmu tapi dan perut dia. Kemungkaran depan mata kita enggak ada kita rasa ini sedikit pun. Jangankan dengan tangan ni, dengan lisan pun enggak ada timbul kemarahan karena Allah. Ada orang yang berbuat seperti itu kita protes lagi. Apa namanya? Gara-garanya melewa Islam. Ya Allah ya Rabbi. Ada orang menggerebek tempat maksiat tak pegah malai Islam. Gimana boleh ni orang? Ada orang razia celana pendek kemarin yang dibuat oleh MPU dan Dinas Syariah Islam. Kata ya pegah, pui buka lewatnya na. Ngop luar nanggro kada bah-bah gedung-gedung raya itan-itannya wacai mentang ya pegah lu panu. Astagfirullahalazim. Dia fikir celana pendek itu apa rupanya?
Pu binatang ai pergi. Celana pendek itu kan maksiat, itu kan buka aurat. Peketutuh nampai apa? Jadi itu ucapan orang-orang yang sok modern. Itu di luar negeri udah bahas gedung pencakar langit, ya. Di luar negeri udah bahas investasi. Di luar negeri udah bahas tentang tambang minyak. Di Aceh masih bahas celana pendek. Mau jadi apa orang Aceh? Astaghfirullahaladzim. Harusnya kita bersyukur kita dengan beliau-beliau itu yang terjun ke lapangan melarang kemungkaran. Kita ini nggak kena dosa lagi, karena itu fardu kifayah. Bayangkan kalau semua orang diam, nggak ada lagi nahi mungkar, nggak ada lagi amar ma'ruf, semua orang beriman yang Islam tanyonyo terkena dosa. Ingat apa hukum fardu kifayah? Semua kita sudah tahu. Maka kita berterima kasih kepada orang-orang yang masih teguh meneguhkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena kalau tidak ada mereka kita juga terkena dosa. Dan kita pun teruslah beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting jangan terlalu eksklusif, berinklusif, ya. Yang penting jangan terlalu cekang, tapi bertawasud, berwasatiyah. Baik gara-gara ada pegahnya tayo handali kerja ada anjir sih. Gara-gara ada pegahnya dipecat tayo, enggak boleh juga. Kita harus memikirkan. Maka ulu bermate ranting baik bata, kuah boleh mak, baik buka. Ni benar ni. No, benar. Jadi baik sampai ada pegahnya je ke pecat dia. Nampak dia. Jadi semua ada caranya dia. Kita harus wasatiyah, harus tawassud. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Jadilah orang-orang yang di tengah-tengah, artinya dia tidak terlalu ekstrim, dia juga terlalu membiarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat pada jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya pada hari ini, uli mati ranting berbata, kuah belemak, ubebka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.